Halo Sobat Kampus, bertemu lagi dengan saya Indira, tentunya di Bincang ITS. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa ITS yang juga sedang mengikuti ajang Elemen of the Year 2020. Waduh, kapan lagi sih kita lihat anak ITS gitu ya, ikut ajang-ajang seperti ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita sambut Mas Firas Yodasaskara. Halo. Iya, halo. Ini kita panggilnya siapa nih, Mas? Firas saja, Firas. Oke, Mas Firas ya. Mas Firas ini juga merupakan mahasiswa ITS jurusan Teknik Kimia ya, Mas? Betul banget. Teknik Kimia angkatan? 2017. Oke, angkatan 2017 berarti K57 ya, Mas ya? Betul. Benar. Oke, bener banget. Oh iya, sebelumnya nih kalau misalnya Sobat Kampus belum tahu, Mas Firas ini memiliki track record yang cukup baik dalam organisasi maupun event-event di ITS. Bener gak, Mas? Iya, biasa aja, tapi ya oke lah kalau pokoknya. Contohnya nih, saya bacakan beberapa ya. Mas Firas ini pernah menjadi Project Officer ITS Expo, lalu menjadi Vice President UKM Basket ITS, lalu juga menjadi Controlling Staff Legislatif mahasiswa jurusan Teknik Kimia ITS, juga menjadi Staff of Student Talent Development Himatekha ITS, dan juga pada tahun 2018 kemarin, Mas Firas mendapat gelar kehormatan dan penghargaan Third Place of 5 East Java Conference 2018. Waduh, banyak banget ya Mas Firas prestasinya. Mas Firas ini juga sebagai pemandu LKMM di ITS ya, Mas ya? Iya. Wah, berarti Mas Firas ini selain aktif di luar ITS, aktif juga ya Mas di dalam ITS. Ini gimana ya, Mas Firas ini emang hobinya berorganisasi atau gimana ini? Sebenarnya ya, saya tuh tipenya orangnya yang pengen nyoba semua gitu loh, awalnya gitu. Cuman kesini emang apa ya, kita kan pasti tahu lah apa yang kita suka, bener-bener kita, apa yang kita love gitu ya. Intinya, jadi kalau aku sih setelah udah nyoba itu, kita tentuin aja sih mana yang benar-benar kita suka, baru mulai kita bisa fokus. Tapi semua ini berjalan lancar kan Mas? Nggak ada yang berhenti tengah jalan atau menghilang gitu tiba-tiba? Nggak ada sih sebenarnya, cuman emang ya itu, ketika kita udah mulai banyak dan pasti tau lah, kita mahasiswa pusing lah ya, apalagi kita kan pasti, ya kita sebagai mahasiswa adalah tanggungannya yang pertama akademik kan, nah itu. Yang jelas kita prioritas pertama harus tahu akademik, baru sisanya ya ngikutin, karena untuk persiapan pasca kampus, yang jelas kalau organisasi kita harus bisa kerjasama sama temennya, itulah komunikasinya sih. Waduh, ini jawaban sebagai anak organisasi banget nih ya. Kelihatan banget pokoknya Mas Firas ini pemandu yang baik dari cara bicaranya. Oh iya, buat Sobat Kampus nih yang ingin mensupport Mas Firas secara langsung di ajang Elemen of the Year 2020, bisa langsung vote Mas Firas di link bit.ly/jurigelarfavorit TNLLTY20, atau bisa langsung di follow ya IG-nya Mas Firas @firasyoda, atau buat kalian yang mau dapat informasi updatean kesehariannya Mas Firas juga bisa follow langsung di @firassupport. Oke Mas Firas, kira-kira Mas Firas sibuk apa sih sekarang di masa pandemik ini sebagai seorang finalis ya, 15 besar grand finalist Elemen of the Year? Oke, sebenarnya kalau tahun ini kan kita pasti lah ya, kalau kuliah udah pasti kita online segala macam kan, dan sekarang udah libur juga. Jadi sebenarnya sekarang tuh kalau aku sendiri malah lagi sibuknya ini sih, lagi internship sekarang justru. Sekarang internship, dan juga emang terus di Elemen juga ya kan, sekarang juga bentar lagi mau karantina dan segala macam. Jadi emang sebenarnya kalau sibuk sekarang yang jelas internship, terus yang kedua juga ya jelas kita ngebuat satu gerakan, tentunya ada juga itu kita di Elemen kayak dibikin squad, jadi kita bikin gerakan untuk spread positivity segala macam itu. Nah terus intinya kita di Elemen juga ntar siap-siap tuh karantina, yang jelas olahraga terus lah gitu. Waduh, oh iya, ini kan kita ngomongin Elemen nih ya, bisa dijelasin sedikit nggak sih apa sih Elemen of the Year itu, dan gimana sih tahapannya sampai Mas Firas bisa di titik sekarang ini? Ini mungkin sekaligus ini juga ya, mungkin kan banyak orang yang bingung kan, misalnya Elemen itu pasti kira cuma badan doang bagus segala macam. Iya. Nah ini kayak sekaligus
afirmasi lah. Sebenarnya elemen tuh bukan cuma badan doang teman-teman, ibaratnya malah justru kompetisi untuk mencari health influencer yang menginspirasi. Nah, menginspirasi itu ya emang faktornya ada badan ya, tapi bukan semuanya. Kayak kita gimana kita public speaking, leadership, segala macam background kita. Jadi menginspirasi kan luas banget. Jadi nggak cuma masalah badan, yang diadain sama elemen sih itu sebenarnya. Oh, seperti itu. Untuk tahapannya gimana, Mas? Dari awal banget itu Mas Firas ini dapat info dari mana? Terus step-stepnya itu seperti apa aja sampai ke grand finalist ini? Jadi intinya awal tuh nggak tahu sama sekali nih ada elemen of the year, nggak tahu, elemen of the year juga nggak tahu apa kan. Terus habis itu intinya waktu lagi di gym ada teman juga ngajakin daftar. Kalau aku sendiri awalnya nggak mau tuh, dikirain apaan sih, ntar paling suruh gitu-gitu, tau gak sih, yang pose-pose gitu lah, awalnya kan apaan sih, terus suruh searching dulu, terus pas searching menarik nih, ikut audisi online. Nah, online dulu tuh ngisi form dulu, terus akhirnya lolos. Habis itu kita audisi offline di Bandung, di Surabaya, di ini apa sih namanya, Ciputra World adalah itu. Nah, pas audisi itu sebenarnya niatnya awalnya, niat awal elemen tuh cuma biar dapat kaosnya doang, nggak sih? Dapat merchandise-nya ya Mas ya, supaya bisa dipamerin gitu ke teman-teman. Aku ikut elemen. Lumayan kalau lagi olahraga gimana kan. Cuman ya karena ngelihat orang yang lain juga niat banget lah, misalnya orang-orang tuh emang benar dedikasinya dan komit banget. Nah, tapi ya secara berlangsungnya waktu ya alhamdulillah bisa masuk sini kan, dari mulai terus ada top 50, dari top 50 diseleksi lagi sampai grand finalist. Sebenarnya waktu grand finalist nggak nyangka banget sih, jujur tuh nggak nyangka banget, parah sih. Soalnya emang banyak banget orang-orang yang wah dari segi kenyataan dan juga ya kualitasnya pasti ya udah bagus juga. Jadi kayak yang tahu sih udah masuk top 50 aja udah suatu bless gitu ya. Yang masuk sini juga makanya nggak boleh kita sia-siain lah. Oke, terus berarti ini seleksinya online atau gimana Mas? Sampai sekarang sih sampai grand final justru ya, karena ini beda. Jadi online sih. Emang offline itu ketika kita audisi doang. Jadi emang audisi dari region Surabaya. Nah itu orang-orangnya pada di Surabaya, itu baru biasa kayak Indonesian Idol gitu, tau gak sih? Ya gitu lah. Iya. Terus inspirational speech gitu. Ya, waktu Mas Firas sendiri itu audisi, itu disuruh ngapain sih? Jadi sebenarnya waktu audisi itu kita disuruh inspirational speech namanya. Jadi kita intinya menyampaikan apa sih tujuan kita, apa sih yang mau kita capai bersama elemen segala macam di Element of the Year 2020 ini. Jadi itu, terus habis itu langsung di-cut lagi tuh. Setelah inspirational speech semua selama 40 detik langsung suruh keluar dulu, habis itu ntar masuk lagi yang udah kepilih diumumin. Nah baru di situ sesi interview lebih dalam lagi lah. Ibaratnya kalau kerja kayak HR-nya gitu lah tanya-tanya. Oke. Jadi yang saya dapatkan nih, Mas Firas ini udah aktif di luar ITS, di ITS juga aktif, dan juga akademiknya Mas Firas di sini cukup bagus ya di data yang saya dapatkan. Nah, kan berarti Mas Firas ini kan di lingkup kampus teknik ya, siapa sih yang nggak tahu ITS? Terus kenapa sih nggak milih lomba-lomba teknik? Kenapa justru milih ajang seperti pageant ini? Kalau dibilang kenapa nggak ikut ya, sebenarnya itu juga emang apa ya, menurut saya itu kayak terlewat juga sih sebenarnya. Kalau kenapa saya nggak ikut lomba itu karena kemarin kayak kita kan sibuk banyak hal juga ya, jadi kayak ketika ada kesempatan itu saya masih kira kalau usus sibuk gitu. Tapi sebenarnya juga itu ya bermanfaat banget sih, pastikan ya kalau lomba yang sesuai dengan teknik apalagi banyak banget gitu. Nah cuman kenapa sih kalau ditanya lagi kenapa ikut elemen, sebenarnya simpelnya adalah yang jelas saya tuh suka olahraga. Kalau aku tuh suka banget olahraga, dan suatu ketika aku tuh mikir kayak olahraga ini pas berdiri, tapi kalau kita bisa lebih memperluas itu, kenapa nggak kita coba bermanfaat untuk orang lain. Jadi olahraga nggak cuma berdiri sendiri, tapi bermanfaat. Waduh, mantap banget sih. Tadi kan Mas Firas bilang ini pokoknya berawal dari teman di gym ya yang ngajakin. Nah, setelah Mas Firas ada minat nih untuk ikut elemen, persiapan sebelum audisi itu gimana sih Mas? Dan berapa lama persiapannya hingga Mas Firas mengikuti audisi itu? Sebenarnya dari terakhir pengisian form sampai audisi mungkin cuma sekitar 2 minggu kali ya, cuma 2 minggu. Dan sebenarnya kalau persiapan ya kalau secara biar sehat ya biasa lah, kita workout. Tapi kalau buat audisi sih lebih kayak mencari sebenarnya apa sih dari diri aku tuh yang spesial maksudnya gitu. Jadi kayak cari aja apa sih yang bisa menonjol lah gitu buat
bisa di elemen lanjut terus. Intinya find uniqueness. Uniqueness dari Mas Firas sendiri. Kalau yang aku angkat tuh selalu 3 hal sih. Pertama yang aku bawa adalah pertama, kalau aku tuh masih muda. Yang pertama aku anak muda, yang keduanya aku juga sebagai calon engineer di mana yang butuh juga kesehatan. Terus itu aku angkat juga. Terus yang ketiga juga aku juga emang maksudnya bukan bilang sibuk ya, emang juga aktif nggak cuma di dunia ini. Jadi kayak aku pengen nyatuin gimana anak muda yang juga sambil dia persiapan untuk masuk kampus sebagai engineer, tapi juga bisa balancing life. Oh iya Mas, ini kan Mas Firas kuliahnya di Jawa Timur ya, di ITS. Terus kenapa nih di data yang saya dapat ini, Mas Firas malah jadi finalis dari Jawa Tengah yang kedua? Bisa dijelasin mungkin Mas alasannya kenapa? Sebenarnya saya juga kira saya jadi dari Jawa Timur harusnya, soalnya domisilinya di Jawa Timur. Tapi mungkin karena lahirnya di Jawa Tengah ya. Emang kalau aku tuh lahir di Cilacap, ada pokoknya kota gitulah, keren sebenarnya. Ya, branding ya. Itu kota di Jawa Tengah. Jadi ternyata elemen ini untuk mengambil grand finalistnya tuh berdasarkan dari asal kotanya. Ibaratnya kita lahir di mana. Jadi emang gitu. Akhirnya diambil aja di Jawa Tengah 2 untuk elemennya grand finalist. Oh ya, sebelum ini saya sempat nonton nih Mas video-video tentang Element of the Year gitu. Dan katanya pemenang Element of the Year ini pasti mengirimkan perwakilan di ajang-ajang internasional seperti Mr. International, Mr. World, dan Mr. Supranasional. Nah, kira-kira Mas Firas nih, kalau seandainya ini pemenang, sempat kepikiran gitu nggak sih ikut-ikut ajang internasional seperti yang saya sebutkan tadi? Sebenarnya Element of the Year juga udah cukup sedikit mengubah hidup saya gitu ya. Apalagi nanti misalkan nggak tahu, kalau kita lihat ke ajang kayak Mr. World segala macam, ya tentunya kalau emang wakilin Indonesia ya pasti mau lah, ibaratnya kayak suatu kehormatan besar lah ya, maksudnya bisa untuk mewakili Indonesia. Cuman ya kalau dari aku sendiri sih masih sekarang ya, buat sekarang kayak fokus gimana aku bisa berimpact sama orang banyak sih. Tapi nggak cuma ngasih impact biasa, tapi seberapa dalam ngasih impactnya. Oke, sekarang udah di grand finalist nih. Kira-kira mengikuti ajang Element of the Year ini, ada nggak sih yang beda? Yang beda ya, privilege itu ya sudah normal-normal aja. Masih normal kok. Paling followersnya mungkin nambah. Oh iya, benar. Jadi sedikit mungkin udah ada orang-orang yang mengenal, tapi ya udah sebenarnya masih normal kok. Biasa aja, mahasiswa biasa. Kalau teman-teman kampus ngelihat Mas Firas jadi finalis elemen ini gimana Mas kesannya mereka? Alhamdulillah positif sih. Ya biasalah namanya orang kan teman-teman ya suka netizen santai gitu lah. Tapi support. Oh ya, sebelum Mas Firas ikut ajang elemen ini, ada nggak sih yang Mas Firas rasa beda banget gitu sebelum dan sesudah mengikuti? Mungkin olahraganya semakin rutin atau apa gitu? Kalau kita bicara olahraga, kebetulan misalkan aku tuh dulu tuh misalkan seminggu 4 kali gitu olahraga, tapi ya semenjak ikut elemen kayak ya tambah semangat aja, kayak misalkan dari 5-6 kali seminggu kayak macam. Nah, terus kalau misalkan itu kalau misalkan dari rutinitas kayak lebih sering coba lebih aktif sosial media lagi lah, maksudnya kalau misalkan setelah ikut elemen kayak kan sosial media juga platform penting. Cuman kalau misalkan yang paling ngubah banget sih kalau di elemen kayak mindset terkait elemen ya, pokoknya there is no shortcut gitu lah. Aku ngeliat orang-orang kayak bener-bener wah ini orang-orang udah dikasih dari lama dan aku dikasih kesempatan buat belajar sama mereka gitu. Jadi kayak harus kerja keras dari awal sih kalau mau mencapai goal. Nah, setelah mengikuti Element of the Year nih, apa sih rencana Mas Firas ke depannya? Oke, yang jelas kalau rencana ya setelah ikut elemen ini, sebenarnya goalnya sih kalau misalnya sampai dunia kampus ya, pengen ngebawa impact hidup sehat itu ke mahasiswa sih. Jadi kayak coba pengen mungkin lebih komunikasi ke ITS juga sih. Bisa nggak sih kira-kira ITS nih ngadain suatu kerjasama sama elemen tentang campaign hidup sehat. Terutama mahasiswa itu penting banget sebenarnya kan, kayak tau lah mahasiswa ITS kan. Iya. Apalagi katanya kan banyak yang gagal di tes kesehatan itu ya. Iya bener banget, iya tes kesehatan. Kalau data SAC itu 60% mahasiswa ITS itu endurance-nya kurang gitu loh. Jadi kayak mungkin keseringan nyangkruk kali ya. Gitu. Oh. Jadi Mas Firas bisa banget nih bikin gerakan hidup sehat ya buat teman-teman kita di ITS, buat sobat-sobat kampus kalian.
Oh iya Mas Firas, ini saya dapat CV Mas Firas. Itu IPK Mas Firas itu di atas 3,5 loh Sobat Kampus. Kapan lagi kan lihat anak ITS udah IPK di atas 3,5, pemandu, terus juga Vice President basket. Kayak keren banget gitu loh Mas. Gimana sih cara Mas Firas manage waktu Mas Firas dengan segala pencapaiannya Mas Firas? Sebenarnya pasti yang jelas orang bakal jawab kayak prioritas, kita lihat urgensitasnya itu benar, itu juga pasti benar. Cuman aku gak akan jawab di situ. Aku lebih pengen jawab ke arah intinya apapun yang kita pilih, cuman 2 hal aja kok. Do what you love, pokoknya lakuin apa yang kamu suka. Terus sama yang kedua tuh inget tanggung jawab kamu. Jadi ketika emang udah ngambil apapun itu, ya harus diselesain gitu. Jangan sampai hilang-hilangan, bambet lah istilah kita lah ya, bambet dan segala macam. Jadi ya kalau do what you love, kita harus lakuin apa yang kita suka. Terus juga inget tanggung jawab di situ. Jadi bisa selesai kok pasti kalau misalnya kita udah cinta sama apa kita lakuin, jadi santai. Oke Mas Firas, di sini kan udah ada ini ya 15 peserta grand finalist Elmen. Nah berarti Mas Firas belum pernah ketemu langsung ya sama finalis-finalis yang lain? Iya sih, paling sama beberapa doang yang waktu di Surabaya bareng sih, paling 1-2 doang. Ini rata-rata mahasiswa atau freelance atau gimana Mas? Nah itu saya juga awalnya rada minder gitu, ngerti gak sih? Orang-orang itu emang kayak udah ini loh, kayak apa? Well planned gitu ya? Dan juga emang dia udah di dunia entertainment, misalnya kayak mungkin dia di dunia modeling atau dia TV. Selebgram gitu ya? Ya, selebgram bisa gitu. Cuman ya ada juga sih beberapa yang mahasiswa sama PNS juga ada kok. Oh, ini nggak ada batasan umur atau bagaimana Mas? Umur sih asalkan nggak tua-tua amat ya, paling 35 masih boleh kayak 35 kalau nggak. Oh, oke. Oh iya, di sini juga saya mendapatkan persyaratan untuk menjadi Elmen of the Year itu menjalankan gaya hidup sehat ya. Nah, kira-kira Mas Firas gaya hidup sehat versi Mas Firas itu seperti apa sih? Oke, kalau gaya hidup sehat, sehat itu bagi 2 aja sih. Jadi kayak sehat jasmani kita, terus sama kita gimana nutrisinya kita ya. Kita masukin nutrisi. Jadi kalau dari segi sehatnya, ini kalau anjuran sih ya sebenarnya. Ini kamu kalau mager juga nih, kalau kamu mager olahraga maksudnya ya. Sebenarnya minimal tuh 150 menit per minggu kalau olahraga tuh. Minimal 150 menit per minggu. Kalau dibagi 5 hari berarti sehari minimal 30 menit olahraga gitu. Olahraga segala macam lah, nggak harus tentang bulu-bulu gym segala macam. Jadi minimal segitu. Tapi kalau dari segi makan ya penting kita jaga makan, jangan sampai, boleh lah kita misalkan sekali-sekali yang gorengan segala macam boleh-boleh aja. Cuman intinya jaga makan biar nggak terlalu apa ya, kan kita apalagi pandemi gini makan selalu ada, maksudnya dikasih terus, dan sampai tiba-tiba kayak naik jadi overweight kan. Jadi kita jaga makanan lah, kalori yang masuk. Waduh, defisit kalori ya istilahnya Mas. Udah paham nih kayaknya. Lagi diet ya? Waduh. Sebelum kita melakukan wawancara ini nih Mas, teman-teman saya udah membuat question box di Instagramnya ITS TV. Nah, ternyata tuh ada lumayan banyak, 10 ada pertanyaan yang masuk untuk nanya-nanya Mas Firas. Mungkin itu fansnya Mas Firas kali ya. Tapi kita cuman milih 2 pertanyaan aja. Nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa, santai. Ya. Oke, ini ada yang pertanyaan pertama itu dari Aris. Apa sih yang membuat Mas Firas percaya diri untuk ikut Elmen of the Year 2020? Yang membuat yang bikin yakin itu intinya tadi, yang pertama niat kita apa. Yang pertama niat aku tuh kayak, ya kayaknya aku mikir kayak, wah aku bisa nih kayaknya dengan olahraga lebih bermanfaat buat yang lain gitu. Nggak cuma buat diri aku sendiri. Jadi niat itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, ketika emang buat percaya diri, tadi Ana udah bilang, jadi sebelum aku ikut kayak aku tentuin dulu apa sih uniqueness apa yang akan aku bawa. Terus sama lihat lagi Kak, mungkin aku cocok jadi role model, karena kan role model kayak gitu. Jadi kita lihatlah itu. Intinya itu sih. Believe in yourself. Wah, pokoknya percaya diri nomor 1 ya. Oh, harus. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Apakah memiliki otot besar sudah cukup untuk mengikuti Elmen of the Year? Aduh. Jadi ini apa ya, sedikit apa ya, bocoran lah ya. Sebenarnya justru kalau yang ototnya gede-gede banget, tahu nggak sih otot yang gede banget yang gym yang wah gede banget, kebayang kan, tahu nggak? Iya. Itu justru
biasanya malah nggak masuk di elemen. Karena sebenarnya elemen itu mencari orang yang ibaratnya dia inspiratif dan bisa diikuti. Ibaratnya kalau yang udah otot gede dan wah kita kasih tahu kayak Adera gitu ikut ya orang gimana mau ikutin gitu. Dia aja kayak gitu udah ngelakuinnya puluhan tahun kan, wah udah pusing orang kayak ibaratnya. Ya kita menginspirasi yang masih bisa orang mengikuti kayak oh ini supaya ikut berproses gitu ya. Iya gitu. Oh ya, buat misalnya nih kalau ada teman-teman yang kepo untuk nyari tahu tentang audisi elemen itu bisa dilihat di mana ya? Info-info mengenai registrasi menjadi finalis Elemen of the Year. Sebenarnya kalau elemen lagi lebih fokus di Instagram sih, jadi mungkin bisa pantengin Instagram aja. Instagramnya apa, Mas? Elemen atau? Oh ya masa. Oke. Sekarang kita punya sesi Q&A yaitu jawab cepat ya. Ini akan saya berikan 2 pilihan dan Mas Firas juga harus memberi jawaban yang singkat dan nantinya akan saya tanya kenapa sih Mas Firas milih pilihan itu. Gimana Mas? Okay, ada 5 pertanyaan sedikit aja. Pertanyaan pertama, pilih gym atau workout di rumah? Gym lah. Pertanyaan kedua, pilih menjadi model atau ahli teknik? Ahli teknik. Pertanyaan ketiga, menjadi atlet basket atau penyanyi? Waduh, penyanyi deh. Oke. Lalu pertanyaan keempat, satu kata untuk ITS TV? Buat ITS TV, selalu lebih baik ya. Satu kata aja Mas. Oh, satu kata terbaik ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan cepat terakhir ya. Satu kata untuk Elemen of the Year 2020. Satu kata buat Elemen 2020. Terima kasih. Oke, karena kita udah berbincang cukup lama nih Mas ya. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Mas Firas. Setelah Mas Firas menjalani perkuliahan, terus juga aktif di mana-mana, terus juga sekarang ini sedang mengikuti ajang Elemen of the Year, kira-kira apa ada penyesalan gitu ya Mas setelah semua kegiatan ini berlangsung? Penyesalannya adalah nggak tahu elemen dari awal. Oh. Kenapa tuh? Ibaratnya enggak sih, maksudku lebih awal tuh adalah misalnya kayak setahun sebelumnya dan segala macam. Soalnya ya ibaratnya aku terlalu lama sih lebih sibuk memikirkan diri sendiri gitu loh. Tapi dengan ada elemen lebih bisa ngelihat loh kalau ya kita bisa membawa kebaikan ke orang banyak. Nah itu kerasa banget sih sebenarnya. Jadi ya itu sih sebenarnya. Tapi nggak ada sih, aman lah. Agak bikin terharu ya jawabannya kali ini. Mas Firas tentunya setelah sampai di titik sekarang ini ya, setelah menjadi grand finalist 15 besar, pastinya dapat dukungan dari keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat. Nah, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman dan keluarga yang udah ngedukung Mas Firas sampai sekarang? Oke, yang jelas pastilah kita pasti bilang ya aku mau bilang terima kasih sebesar-besarnya buat apapun itu, dan juga jangan kasih aku selamat dulu karena aku nggak suka adanya rasa puas. Jadi gantilah selamat dengan semangat. Itu pertanyaan terakhir sih Mas, dan juga aku mau mengingatkan sekali lagi untuk sobat kampus yang mau ngedukung Mas Firas atau nge-support bisa langsung vote di linknya di bit.ly/jurigelarfavorit TNLOTY20 atau langsung follow di IG ini ya, IG supporternya ya @firassupport, atau bisa langsung follow IG-nya Mas Firas di @firasyoda. Oke, sekarang kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banget nih untuk Mas Firas udah meluangkan waktu dan mau diwawancarai. Semangat terus Mas, jaga kesehatan, semoga dapat yang terbaik nanti di Elemen 2020 ya. Baik Sobat Kampus, sekian dari Bincang ITS kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.